wabarakatuh. Selamat jumpa lagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana? Masih semangat kan belajar fisikanya? Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran fisikanya masih dengan Bu Erni ya. Nah, di materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang gerak lurus ya dan juga gerak parabola. Nah, gerak lurus juga kan macam-macam ya. Kemarin ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan, ada yang horizontal, ada juga yang vertikal. Terus kemarin ada gerak yang melengkung, yaitu yang lintasannya berbentuk parabola ya, yang disebut dengan gerak parabola. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita juga masih mempelajari tentang gerak loh, cuman di sini beda bentuk lintasannya. Nah, untuk pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang gerak melingkar. Nah, sekarang kalian simak ya video berikut ini. Nah, coba sekarang kalian perhatikan animasi di layar ini ya. Di sini ada seorang anak yang mungkin sedang kepanasan ya. Nah, biasanya kalian juga kan begitu kalau kepanasan. Nah, kita gunakan kipas angin. Nah, coba perhatikan gerakan dari kipas angin ini ya, seperti apa. Terus Ibu akan memperlihatkan lagi animasi yang lain ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kalian pasti sudah familiar ya, sering melihat setiap hari. Kadang-kadang begitu bangun kita sudah lihat ini apa? Jam ya. Nah, coba kalian perhatikan gerakan dari jarum jam ini. Nah, bagaimana bentuk lintasannya. Ya, kemudian Ibu perlihatkan nih contoh lain, satu lagi. Nah, ini ada yang tahu? Pasti kalian semuanya tahu ya. Ini namanya biang lala. Nah, coba kalian perhatikan juga bagaimana nih bentuk gerakan dari biang lala ini. Nah, dari ketiga animasi itu kan kita lihat bahwa bentuk lintasan dari benda itu adalah berbentuk lingkaran. Nah, apa itu? Sekarang gerak melingkar. Nah, gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas besaran-besaran apa sih yang ada pada gerak melingkar. Nah, kita lihat sekarang gambar berikut. Ini ada suatu benda yang sedang bergerak melingkar ya, di mana posisinya selalu berubah-ubah tapi dia selalu tetap ya, dia melewati satu titik yang sama. Ya, jadi dia geraknya itu periodik untuk gerak melingkar. Nah, di sini yang akan kita bahas pada bahasan gerak melingkar di sini adalah kita khusus membahas tentang gerak melingkar beraturan. Nah, kita lihat ya, yang pertama apa sih besaran yang pertama, yaitu pasti kalian sudah pada kenal ya, periode. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran ya, satuannya sekon. Nah, sekarang ini frekuensi. Frekuensi juga pasti sudah tahu ya. Di SMP sudah belajar. Ini adalah banyaknya putaran dalam satu detik. Nah, antara periode dan frekuensi itu ada hubungan secara matematis. Nah, ini dinyatakan seperti ini ya. Jadi, periode itu sama dengan 1 dibagi frekuensi. Nah, kemudian kita berikutnya akan membahas tentang panjang lintasan. Nah, sekarang kamu perhatikan ya, di dalam satu gerak lingkaran, nah gerak melingkar. Nah, misalkan kita ingin mengamati sebuah benda yang bergerak dari titik A ke titik B. Nah, ketika sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B, berarti dia sudah menempuh panjang lintasan sebesar S. Ya kan? Nah, selain panjang lintasan, di sini juga kita bisa tentukan adalah sudut tempuhnya. Jadi sudut yang ditempuh. Nah, kalau panjang lintasan itu satuannya dalam meter, nah sudut yang ditempuh itu satuannya dalam radian. Nah, radian itu apa sih? Mungkin kalian ini baru dengar ya, radian itu apa. Nah, mungkin kalian
yang lebih kena itu kalau berhubungan dengan sudut itu biasanya itu dalam derajat ya. Wah, dia berputarnya berapa derajat sih gitu. 360 derajat atau 720 atau berapa ya. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara radian dengan derajat ya. Jadi 1 V radian itu nilainya sama dengan 180 derajat. Nah, V ini kan biasa yang kalian pakai kalau menghitung keliling ya atau luas. V ini bisa nilainya 22/7 atau 3,14. Nah, ini jadi 1 V radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang kalau 1 keliling lingkaran, itu kan dia menempuh sudutnya 360 derajat. Nah, kalau kita ingin menyatakan dalam radian, maka nilainya untuk 1 keliling lingkaran itu adalah 2 V radian. Jadi 1 V radian itu sama dengan setengah keliling lingkaran ya. Jadi kalau 1 keliling lingkaran nilainya adalah 2 V radian. Berikutnya, nah, jadi kita lihat di sini. Nah, kalau kita ingin nyatakan dalam panjang lintasan atau S, itu kan ketika dia berkeliling 1 keliling lingkaran, itu panjang lintasannya bisa kita hitung menggunakan rumus keliling ya. Tentu kalian masih ingat kan, rumus keliling itu sama dengan 2V dikali R. Nah, kamu perhatikan kalau sudut yang ditempuh 1 keliling itu kan 2V. Nah, tapi kalau panjang lintasan itu 2VR. Nah, ini kamu perhatikan ini ada yang sama ya. Ini 2V, ini 2V. Nah, maka di sini kita bisa menuliskan hubungan antara S dengan theta. Karena 2V ini adalah theta, berarti ketika sebuah benda bergerak 1 keliling lingkaran, maka tetanya 2V, S-nya 2VR, sehingga ada hubungan antara S dengan theta, yaitu S itu sama dengan theta dikali R, ya. Nah, ini hubungan antara S dan theta. Berikutnya, nah kita lihat, sekarang Ibu akan membahas tentang laju linier dan kecepatan sudut. Nah, ketika benda bergerak melingkar, itu laju linearnya itu atau arah kecepatannya itu selalu menyinggung lintasan. Jadi kalau kita berbicara kecepatan di sini berarti kan ada besar dan arah ya. Nah, itu besar kecepatan pada gerak melingkar beraturan itu nilainya selalu tetap besarnya itu, tapi dia arahnya berubah-ubah. Ya, arahnya berubah-ubah. Kita lihat di titik ini dia menyinggung lintasan berarti ke sini kan, ini ke sini. Dan ini selalu tegak lurus. Arah dari kecepatan ini selalu tegak lurus dengan jari-jari. Nah, di sini kita bisa tentukan juga kelajuan linearnya. Nah, ini sama definisinya dengan ketika kita berbicara gerak lurus, yaitu kelajuan linear itu adalah hasil bagi panjang lintasan dengan selang waktu. Nah, sekarang kalau dituliskan seperti ini kan persamaan matematisnya V sama dengan S per T. Pasti kalian sudah kenal. Nah, di sini bisa kita hitung juga kalau dia karena ini geraknya periodik ya. Jadi kalau 1 keliling lingkaran kan bisa kita hitung juga laju linearnya itu 2VR keliling dibagi perioda. Kenapa? Karena T untuk 1 keliling itu namanya perioda. Berarti nah, kamu boleh menggunakan ini. Lebih simpel nanti ya. Nah, atau kalian misalkan ingin menghitungnya menggunakan frekuensi. Nah, karena sudah tahu tadi di awal ya bahwa T itu 1 per F, maka menghitung laju linear itu sama dengan 2V R dikali frekuensi. Nah, kemudian di sini bagaimana kita menentukan kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut pada prinsipnya sama dengan kelajuan linear ya. Di sini dia hasil bagi, kalau tadi kan di sini panjang lintasan, nah kalau di sini sudut yang ditempuh dibagi waktu. Nah, pada prinsipnya sama. Kita lihat di sini, nah kita tuliskan, ini lambangnya omega mirip W ya, tapi ini dibacanya omega, itu lambang untuk kecepatan sudut. Ini sama dengan sudut yang ditempuh dibagi waktu, berarti theta per T.
Nah, di sini kita juga bisa hitung dalam satu keliling lingkaran ya. Kalau dia satu keliling itu kan dia menempuh 2 V radian tadi ya. Berarti T-nya adalah perioda. Sehingga omega itu sama dengan 2 V per T. T-nya T besar ya, yaitu perioda. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, nah antara V dengan omega itu kan ada kaitan juga ya. Ini 2V per T. Di sini 2V per T itu omega. Berarti V sama dengan omega kali R. Jadi mirip tadi dengan yang E sama dengan theta kali R ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah di sini percepatan sentripetal. Nah, di sini percepatan sentripetal. Nah, di sini percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, sebetulnya pada gerak melingkar ini kan lajunya atau nilai kecepatan itu tetap. Dia yang berubah itu arahnya saja. Jadi nilai kecepatan itu berubah arahnya. Apa sih yang menyebabkan arah kecepatan suatu benda itu selalu menyinggung? Nah, ini karena di sini ada ini percepatan ya yang arahnya menuju ke pusat. Jadi di titik manapun kecepatan itu selalu menyinggung lintasan, sedangkan percepatan itu selalu menuju ke pusat. Itu namanya percepatan sentripetal. Nah, jadi percepatan sentripetal itu karena diakibatkan oleh arah yang berubah-ubah ya, arah kecepatan. Nah, bagaimana menentukan percepatan sentripetal di sini? Bisa kalian hitung dengan V kuadrat per R. Nah, atau misalkan kalian karena tadi sudah belajar tentang omega, bisa juga menggunakan persamaan ini ya, karena di sini Ibu tunjukkan dulu sebentar. Nah, dari mana seperti ini kan? Nah, dari sini V itu kan sama dengan omega kali R ya. Berarti kalau V kuadrat sama dengan omega kuadrat kali R. Nah, maka sentripetal itu sama dengan omega kuadrat kali R per R. Ini R-nya kuadrat juga ya, karena V-nya dikuadratkan. Nah, gitu. Jadi ini nanti dibagi. Jadi asentripetalnya sama dengan omega kuadrat kali R. Jadi seperti ini. Ya. Nah, boleh juga kalau kamu ingin menggunakan omega untuk kecepatannya. Nah, berikutnya, nah ini materinya sementara sampai di sini dulu ya. Jadi nanti video berikutnya kita bahas tentang gaya sentripetal dan hubungan roda-roda. Jadi untuk pertemuan kali ini materinya hanya sampai di sini dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal dulu ya, supaya kalian lebih paham. Kita lihat untuk contoh soal yang pertama. Nah, di sini nyatakan dalam satuan radian. Nah, di sini untuk soal yang A 90 derajat ya. Coba kalian nyatakan dalam radian. Nah, kalian boleh bandingkan dengan 180 atau 360 misalkan ya. Jadi di sini 90 derajat. Nah, ini dikali berarti V per 180 derajat. Kan V itu sama ya kalau dalam derajat. Ini sama dengan, nah ini berarti dibagi ya, jadi 2. Jadi sama dengan V per 2 radian. Ini kalau dinyatakan dalam radian. Sekarang yang B. Yang B 270 derajat. Nah ini caranya sama saja. Berarti 270 derajat dikali V per 180 derajat. Jadi sama dengan, ini kita sederhanakan ya. Ini 3, ini dibagi 90 kan 3 ya. Ini 2. Jadi 3 per 2 V radian. Nah, begitu mudah ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Coba konversikan, ini RPM itu rotasi per menit ya, ke dalam satuan radian per sekon. Nah, ini
untuk omega ini ya, kecepatan sudut. Nah, di sini 120 rpm atau rotasi per menit berarti sama dengan 120 dikali satu putaran gitu kan per 1 menit. Per menit itu kan berarti per 1 menit. Nah, ini nanti dirubah ke detik. Sama dengan berarti 120 satu putaran itu kan berarti 2V radian ya. 2V ini radian per, nah 1 menitnya rubah ke sekon, berarti 60 sekon. Nah, maka di sini ini dibagi 60 ya. 2 jadi sama dengan 2 kali 2, 4 ya. 4 pi radian per sekon. Ini jadi 120 rpm itu sama dengan 4 pi radian per sekon. Sekarang yang B. Nah, caranya sama. 60 rpm. Berarti langsung aja ya, 60 dikali 2V radian per 60 sekon. Nah, berarti ini habis. Jadi 2V ini radian per sekon. Itu satuannya ya. Nah, kemudian soal berikutnya. Sekarang sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut ini 50 V radian per sekon. Berarti diketahui di situ omeganya ya. Omeganya sama dengan 50 V radian per sekon. Nah, tentukan frekuensi putaran gerak benda. Berarti di sini yang ditanya adalah frekuensi berapa. Nah, kita tahu hubungan antara omega dan frekuensi ya. Jadi omega itu sama dengan 2V kali F. Nah, masukkan aja di sini. 50 V sama dengan 2V kali F. Nah, ini dibagi 2 ya. 50 dibagi 2 jadi F-nya sama dengan 25 Hz. Nah, itu. Paham ya? Mudah ya. Nah, kemudian kita lanjut soal nomor 4. Nah, di sini kecepatan sudut sebuah benda yang bergerak melingkar adalah, berarti kecepatan sudut itu apa tadi? Omega ya, 12 radian per sekon. Jika jari-jari putarannya 2 meter, tentukan besar kecepatan benda tersebut. Berarti yang ditanya adalah V. Kita tahu bahwa V itu sama dengan omega dikali R. Maka di sini tinggal dihitung saja 12 dikali 2. Jadi 24 meter per sekon. Satu lagi. Nomor 5. Sebuah benda bermasa M-nya 1 kg ya. Nah, dengan kecepatan sudut. Berarti di sini harus kalian rubah ke radian per sekon ya, omeganya. Jadi kita hitung dulu ya. Omega sama dengan 120 dikali tadi satu putaran itu 2V ya per 60. Udah aja tulis dulu gitu. Nah, putaran ini sudah dalam radian per sekon ya. Jika jari-jari putaran benda adalah, berarti R-nya sama dengan 2 meter. Tentukan percepatan sentripetal, berarti A sentripetal. Nah, ini kan A sentripetal itu bisa V kuadrat per R, bisa omega kuadrat kali R. Nah, kita pakainya karena yang diketahuinya bukan V ya, tapi omega, maka kita hitungnya pakai
pakai omega kuadrat, dikali jari-jari. Jadi asentripetanya, nah ini kita hitung ya, 120 kali 2V per 60 kuadrat dikali 2. Nah ini disederhanakan dulu ya. Nah ini 2, jadi ini 4V ya, sehingga di sini 4 dikuadratkan. Nah di sini 16 V kuadrat kali 2. Jadi hasilnya adalah 32 V kuadrat. Nah ini tidak usah dihitung ya, supaya mudah boleh ditulis seperti ini saja. Meter per sekon kuadrat. Nah, contoh soal dari Ibu cukup sekian, kalian boleh nanti mencoba mengerjakan soal-soal yang lain ya. Mungkin dari Ibu sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.